Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pengaruh desri kematian pusat kekuatan besar iblis di tingkat ke-9 lainnya, itu sangat mempengaruhi medan perang dengan cara yang kurang signifikan. Ditambah dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang yang mendukung klan mereka masing-masing, skala kemenangan masih mengarah ke iblis secara bertahap, itu karena perbedaan kekuatan asli mereka. Namun, karena perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar karena Dewa Iblis Bintang dan Dewa Iblis Bulan selalu berjalan dengan mudah di medan perang, mereka masih dapat mencapai keseimbangan. 3000 meter di udara, pertempuran terpenting antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis juga telah memasuki level yang lain. Ketika Long Hao Shen membuka matanya lagi, itu adalah pertama kalinya dia merasa memiliki kekuatan untuk benar-benar menantang Kaisar Dewa Iblis. Sebelum tahta ilahi keabadian dan penciptaan terbangun, dia sebenarnya tidak mengetahui bahwa alat super ilahi ini memiliki kekuatan seperti itu. Pilar naga iblis di belakang Kaisar Dewa Iblis, itu berdiri seperti pilar yang menopang langit. Di bawah pengaruhnya, aura Kaisar Dewa Iblis naik ke tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang hitam besarnya perlahan-lahan turun di udara, dan berhenti di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Cahaya dari prasasti pada pedangnya itu, secara bertahap ditarik ke dalam pedangnya. Namun, prasasti itu tetap redup. Mata Demon God Emperor telah menjadi gelap keemasan pada saat itu juga. Dia mengangkat tangan kanannya, dan memegang gagang pedangnya dengan cengkeraman terbalik. Dia menatap Long Hao Shen dengan dingin. Sejak energi spiritualku melampaui 500.000, aku belum menemukan satu lawan pun yang cukup bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Sangat mengesankan. Sebagai pewaris garis keturunanku, kamu sebenarnya memiliki kekuatan untuk menantangku. Sebenarnya, itu semacam kegembiraan bagi pusat kekuatan terbesar sepertiku untuk menghadapi lawan sepertimu. Biarkan aku melihatnya, level apa yang dapat kamu capai, dan seberapa besar kekuatan yang dapat kamu keluarkan. Pedang ini disebut pedang naga iblis. Itu berasal dari sepotong tulang naga dari tubuhku. Pedang itu memiliki kekuatannya saat ini, itu karena ditempa selama beberapa ratus tahun di dalam tubuhku. Pedang ini, pilar naga iblis itu, dan aku sendiri, semuanya adalah satu, ucap Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, gagang pedang naga iblis berputar di tangan kanan Kaisar Dewa Iblis, dan bilahnya sekarang mengarah ke atas. Kaisar Dewa Iblis memegangnya dengan pegangan standar, dan kemudian mengarahkannya ke sisinya. Pedang besar yang tampak tidak proporsional dengan ukurannya, itu segera menyala dengan cahaya biru gelap, sedangkan prasasti pedangnya bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Long Hao Shen juga mengangkat tangan kanannya, dan secara perlahan mencengkeram pedang keabadian dan penciptaan tepat di depannya. Pada saat itu, banyak sensasi yeseng menakjubkan segera memenuhi tubuhnya. Itu tidak kuat, tapi itu membuatnya merasa bisa menembus semua rintangan dan menciptakan keajaiban. 9 simbol pada pedang keabadian dan penciptaan semuanya menyala saat dia mencengkeram pedang, sementara garis-garis pada armor keabadian dan penciptaan Long Hao Shen juga tampak hidup. Tubuhnya memancarkan semangat yang mulia. Melawan Kaisar Dewa Iblis yang memiliki pilar naga iblis sebagai latar belakangnya, roh mulia itu benar-benar mendorong kembali aura kegelapan dari Kaisar Dewa Iblis. Tidak hanya cocok secara merata, itu bahkan menunjukkan tanda-tanda berada di atas angin. Tatapan Kaisar Dewa Iblis tampak agak tegas. Meskipun hanya ada sepotong aura dari Dewa Pencipta yang tersisa di tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Dewa Pencipta masih merupakan dewa terbesar yang telah menciptakan seluruh dunia dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam arti tertentu, alam adalah bagian dari tubuh Dewa Pencipta, sedangkan prinsip-prinsip yang membatasi seluruh dunia, itu juga telah diciptakan oleh Dewa Pencipta. Bahkan jika alat super ilahi Long Hao Shen hanya memiliki sepotong aura Dewa Pencipta, itu masih sangat menakutkan bagi lawan manapun, termasuk pusat kekuatan terbesar seperti Kaisar Dewa Iblis. Pertempuran dimulai pada saat berikutnya, dan Long Hao Shen menyerbu ke depan terlebih dahulu. Dengan kilatan cahaya putih, dia muncul di hadapan Kaisar Dewa Iblis di saat berikutnya. Karena dia memegang pedang keabadian dan penciptaan dalam cengkeraman terbalik, dia langsung menjentikkan pedangnya ke atas. Jika seseorang menonton pertempuran ini, mereka akan menyaksikan pemandangan luar biasa yang diciptakan oleh Long Hao Shen.
Garis panjang tertinggal di area yang baru saja dilewati Long Hao Shen. Garis itu terdiri dari sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sosok cahaya ini menggambarkan pemandangan alam yang tumbuh, dan bahkan telah muncul iluminasi dari matahari, bulan, dan juga bintang. Kaisar Dewa Iblis segera memblokir dengan pedangnya, dan menangkis serangan Long Hao Shen. Dua pedang alat super ilahi akhirnya saling bentrok di bawah kondisi terkuat mereka. Pada saat kedua pedang itu bertabrakan, prasasti pada pedang naga iblis menghasilkan raungan naga yang nyaring, sementara kesembilan simbol pada pedang keabadian dan penciptaan Long Hao Shen bersinar dengan cemerlang. Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis telah terlibat dalam pertempuran jarak dekat sekali lagi. Namun, Long Hao Shen tidak lagi yang sepenuhnya dikuasai oleh Kaisar Dewa Iblis seperti saat sebelumnya. Dentang, dengan ledakan yang memekakan telinga, Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis sama-sama terlempar. Mereka sebenarnya berimbang dalam bentrokan itu. Tak satu pun dari mereka berhasil melakukan apapun pada lawan mereka. Namun, pedang naga iblis milik Kaisar Dewa Iblis menghasilkan bunyi lembut setelah bentrokan, yang membuat ekspresi Kaisar Dewa Iblis sedikit berubah. Meskipun itu hanya bentrokan biasa, Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis tidak dapat menentukan kemenangan melalui itu, dan kekuatan yang memisahkan kedua pedang benar-benar terungkap. Kultivasi Long Hao Shen telah mencapai peringkat ke-9 dari tingkat ke-9, tapi kekuatannya masih tidak sebesar 1 juta energi spiritual seperti milik Kaisar Dewa Iblis. Namun, mereka nampak seimbang. Ini menunjukkan keuntungan yang dimiliki pedang keabadian dan penciptaan atas pedang naga iblis, sementara dentuman lembut dari pedang naga iblis menunjukkan kelemahannya. Dengan membalikkan tangannya, pedang keabadian dan penciptaan sekarang dipegang dalam genggaman standar. Dia membawa tangan kirinya ke gagangnya, dan dia menatap Demon God Emperor dengan tenang. Batu permata di dadanya bersinar dengan cahaya hijau yang cemerlang, saat sekeping aura dari Dewa Pencipta segera meletus. Bunga alam, itu masih merupakan salah satu teknik dari 3 teknik pedang keabadiannya, tapi kali ini, Kaisar Dewa Iblis tidak pernah begitu keras sebelumnya. Langit menjadi hijau saat aura padat kehidupan segera mencapai jarak lebih dari 500 km. Jalur gunung penahan naga yang selalu berada di lingkungan yang dingin dan mengerikan, itu tiba-tiba saja mendapatkan sedikit kehangatan, dan dengan sangat cepat segera menguat. Langit tiba-tiba menjadi hijau. Apakah itu manusia atau iblis? Mereka semua mengangkat kepala secara naluriah untuk melihatnya. Mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Pemandangan yang sangat menakjubkan pun segera muncul di langit seperti Fata Morgana. Proyeksi tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di udara. Tumbuhan ini sepertinya terus tumbuh, dan menutupi seluruh langit. Aura yang sangat indah dari alam yang mekar itu, bahkan membuat para iblis agak terpana. Tanaman hijau yang tampak membentang tanpa henti itu, bahkan bisa dilihat dari Exorcist Mountain Pass yang berada di bawah kendali Assassin Temple. Aura kehidupan yang padat turun dari udara, dan membawa sensasi yang menyenangkan bahwa, energi spiritual mereka meningkat untuk para praktisi dari semua elemen selain kegelapan. Tanpa diragukan lagi, fenomena ini telah memperkuat manusia untuk melemahkan iblis. Meskipun tidak kuat, itu sangat mempengaruhi moral dan kekuatan kedua belah pihak. Mata Moon Demon God Agares dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia akhirnya mengerti, mengapa Kaisar Dewa Iblis menggunakan pilar naga iblisnya. Long Hao Shen bahkan telah menjadi lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Hanya fenomena ini yang menunjukkan bahwa, dia memiliki kedaulatan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis tidak hanya menjadi tegas. Ketika Nature Bloom digunakan, dia mengambil tindakan juga. Dia perlahan-lahan mengangkat pedang naga iblis di tangannya, dan mencengkeramnya dengan kedua tangannya juga. Pada saat yang sama, dengungan aneh terdengar dari tubuhnya. Cahaya biru tua meletus dari dadanya, dan kemudian naik dalam bentuk bola cahaya biru tua yang besar, lalu melebur ke dalam pedang naga iblis itu. Lubang hitam segera muncul di ujung pedang naga iblisnya. Lubang hitam itu berkembang dengan cepat, dan segera merobek lanskap hijau dari Nature Bloom dalam sekejap mata. Denyut energi spiritual yang padat menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan di udara, sementara petir biru tua berderak di sekitar lubang hitam itu. Pilar naga iblis diam-diam menghilang dari udara, sementara lubang hitam itu terus tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, yang seolah-olah lubang hitam itu bisa menyerap semua energi.
Petir di sekitarnya menjadi semakin kuat, karena sambaran petir yang tebal terus-menerus mendarat di lanskap hijau itu dan merusaknya. Kekuatan yang satu menciptakan, sedangkan kekuatan yang lain menghancurkan. Mereka menyamai serangan satu sama lain. Namun, yang mengejutkan di Demon God Emperor adalah, kali ini Long Hao Shen tidak secara langsung menggunakan Nature Bloom sebagai serangannya, itu justru sebaliknya, itu hanya tampak seperti persiapan. Ketika lubang hitam itu tumbuh hingga 1000 meter, lubang hitam itu akhirnya berhasil dibendung. Panggilan binatang dan burung mulai muncul, saat serangga dan hewan mulai muncul di dunia alam yang hijau. Serangga dan hewan berevolusi dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap kali mereka berkembang, mereka akan menjadi jauh lebih kuat, dan secara bertahap binatang ajaib mulai muncul. Pemandangan yang menakjubkan dan luar biasa ini, itu malah memberi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Kaisar Dewa Iblis. Ini jelas merupakan teknik pedang keabadian kedua, penciptaan makhluk hidup. Namun, penciptaan makhluk hidup telah digunakan dengan alam yang mekar. Dunia alamnya telah memperoleh kehidupan, dan itu mengeluarkan aura yang mematuhi prinsip-prinsip dunia. Tatapan Agares melembut saat melihat ini. Itu juga secara bertahap menjadi ditentukan, sementara serangannya terhadap Su Yongqiao menjadi semakin tidak berdaya. Tatapannya tetap terpaku ke langit saat dia terpesona olehnya. Dia menyukai aura penciptaan ini. Dia tidak menginginkan kehancuran, dan dia menginginkan keberadaan. Star Demon God Vassago juga terpana oleh pemandangan ini. Meskipun perasaannya tidak sedalam Moon Demon God Agares, dia bisa merasakan bahwa, rencananya bersama Moon Demon God Agares mungkin benar-benar berhasil. Long Hao Shen benar-benar mungkin bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Di luar pas Gunung Penahan Naga, pusat kekuatan besar dari Temple Union dan ras iblis secara bertahap berpisah, dan pertempuran mereka berhenti sejenak. Mereka mendarat di tanah dan tembok pas Gunung Penolak Naga. Semua pusat kekuatan besar mengangkat kepala mereka hanya untuk menyaksikan fenomena langit yang menakjubkan ini. Ini adalah pertempuran antara dua pusat kekuatan paling kuat di zaman sekarang. Semua Dewa Iblis segera menyadari bahwa, penguasa mereka yang tak terkalahkan, Kaisar Dewa Iblis saat ini, akhirnya bertemu dengan lawan yang sepadan. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Bentrokan mengerikan yang akan terjadi ini, kemungkinan besar akan menjadi faktor penentu kemenangan perang ini. Dihadapkan dengan kombinasi Nature Bloom dan Creation of the Living, pedang naga iblis milik Kaisar Dewa Iblis berubah sekali lagi. Pilar naga iblisnya juga telah muncul. Namun, kali ini langsung muncul di bawah Demon God Emperor. Setelah itu, Kaisar Dewa Iblis benar-benar menyatu ke dalamnya, bergabung dengan Kaisar Dewa Iblis dengan lembut. Dengan raungan naga yang bergema, pilar naga iblis langsung memasuki lubang hitam besar yang membentang hingga 1000 meter. Ukurannya yang menakutkan dengan cepat menyusut saat memasuki lubang hitam itu. Raungan naganya tidak menghilang setelah pilar naga iblis menghilang ke dalam lubang hitam, justru sebaliknya, itu menjadi semakin kuat dan menggelegar di udara seperti guntur. Di bawah raungan yang menakutkan ini, pemandangan dari Nature Bloom dan Creation of the Living di udara mulai menjadi buram. Apa yang terjadi selanjutnya, itu sangat mengejutkan semua pusat kekuatan besar manusia. Kepala kolosal perlahan-lahan muncul dari lubang hitam. Itu milik seekor naga, dan itu benar-benar berwarna hitam. Namun, ia memiliki sepasang mata besar berwarna merah darah. Bahkan dari jarak 3000 meter, pusat kekuatan besar di tanah masih bisa melihat warna merah darah berkedip di matanya, dan juga dapat merasakan aura destruktifnya. Kabut biru gelap ada di sekitar naga kolosal itu, dan petir berderak di dalam kabut. Kepala besar itu perlahan-lahan muncul, dan diikuti oleh tubuhnya yang sangat besar. Ukurannya sangat menakutkan, sehingga menyebabkan semua orang termasuk iblis, itu mulai tersentak kaget. Awalnya, mereka berpikir bahwa naga emas gelap sepanjang 1000 meter yang berputar di sekitar pilar naga iblis, itu sudah cukup menakutkan. Namun, sekarang naga hitam ini telah muncul, dan mereka menemukan bahwa naga emas gelap itu tidak signifikan, jika dibandingkan dengan naga hitam ini. Naga hitam itu panjangnya lebih dari 3000 meter. Dengan penampilannya, lingkungan hijau dan banyak makhluk hidup menjadi sangat terpengaruh, dan secara khusus, binatang ajaib yang telah berevolusi dalam proyeksi cahaya segera menyebar dengan cepat sepertinya mereka telah bertemu dengan musuh alami mereka. Ini adalah wujud asli Demon God Emperor.
Ucap seseorang yang menonton. Sebagai kepala klan Naga Iblis dan Kaisar Naga Iblis, ini adalah pertama kalinya Kaisar Dewa Iblis mengungkapkan wujud aslinya dalam pertempuran melawan manusia. Apalagi, ini adalah wujud aslinya setelah melebur dengan pilar Naga Iblisnya. Aura yang sangat menakutkan terus meningkat. Di bawah kabut biru tua di sekitar Kaisar Dewa Iblis, ia menggunakan mata merah darahnya untuk melihat proyeksi di depannya. Itu tidak meluncurkan serangan, tetapi malah hanya melayang di udara. Namun, auranya sangat mengganggu struktur pemandangan hijau milik Long Haoshen. Tanpa diragukan lagi, Long Haoshen telah kehilangan keunggulan sekali lagi setelah Demon God Emperor mengungkapkan wujud aslinya. Dewa Iblis Bintang Vassago tiba di samping Dewa Iblis Bulan Agares dan berkata dengan lembut. Feng Xiu pasti telah menggunakan kekuatannya sebagai dewa, ucap Vassago. Agares mengangguk dengan perlahan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa kita lawan, aku hanya ingin tahu, apakah Long Haoshen memiliki cara untuk menghadapinya. Jika bahkan Feng Xiu yang menggunakan kekuatannya sebagai dewa tidak dapat melakukan apapun pada Long Haoshen, maka manusia pasti akan dapat dikalahkan dan akhirnya kita dapat memiliki pilihan dalam masalah ini, balas Agares. Vassago tidak bergembira dengan apa yang dikatakan oleh Agares, itu justru sebaliknya. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, saudara kedua, entah kenapa, aku merasakan pertanda buruk, ucap Vassago. Agares menatap Vassago dengan heran. Jika orang lain yang mengatakan hal itu, dia tidak akan memperdulikannya, tapi ini datang dari Star Demon God Vassago, yang merupakan peramal besar. Bahkan Kaisar Dewa Iblis akan menanggapi pertandanya dengan serius. Vassago berkata dengan tegas, apakah kamu masih ingat bagaimana aku mengatakan di masa lalu? Bahwa satu-satunya kesempatan kita untuk membunuh Long Haoshen, itu adalah di Star Demon Pagoda. Kami telah gagal pada saat itu, jadi, tidak mungkin lagi bagi kami untuk berhasil melakukannya. Itulah sebabnya aku menyetujui rencanamu sesudahnya. Karena kita tidak bisa membunuh Long Haoshen, itu berarti Long Haoshen mungkin sangat penting untuk kepunahan iblis. Dengan kata lain, dia harus bisa mengalahkan Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu, ucap Vassago. Agares mengangguk. Tentu saja aku masih ingat. Tapi bukankah itu yang aku inginkan? Balas Agares. Vassago berkata, namun, setelah melihat Long Haoshen hari ini, dia mengeluarkan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang dapat mengancam keberadaan kita, ucap Vassago. Agares membalas dengan tegas. Aku masih tidak mengerti apa yang ingin kamu katakan, balas Agares. Sepotong ketakutan muncul di mata Vassago, saudara kedua, apakah menurutmu Long Haoshen saat ini bisa mengalahkan Feng Xiu? Tanya Vassago. Agares menjawab tanpa berpikir lebih jauh, itu sangat sulit baginya untuk melakukannya. Bahkan hanya mempertahankan keseimbangan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis saja, itu masih akan sangat sulit. Kekuatan yang ditampilkan Long Haoshen saat ini memang cukup besar, tapi aku tidak merasakan kalau dia bisa melewati terobosan seperti Feng Xiu. Dia belum menembus sejuta energi spiritual, dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Akibatnya, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Feng Xiu. Bahkan untuk menyeimbangkannya, itu tidak terlalu mungkin. Itulah sebabnya aku bertanya-tanya, apakah kita harus ikut campur dan membantunya, jawab Agares. Vassago menggelengkan kepalanya dengan kuat dan tegas. Tidak, kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. Menurut teknik ramalan besarku, Feng Xiu tidak bisa membunuh Long Haoshen. Namun, Feng Xiu telah menetapkan Long Haoshen sebagai ancaman dalam pertempuran hari ini. Jika dia mengalahkan Long Haoshen, bagaimana mungkin dia menyelamatkannya? Long Haoshen tidak akan mati dalam pertempuran ini, yang berarti dia masih memiliki hal lain yang bisa dia gunakan untuk melawan Feng Xiu. Selain tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kekuatan apa lagi yang bisa dia gunakan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis? Ucap Vassago. Agares akhirnya mengerti apa yang Vassago coba katakan. Ekspresinya akhirnya berubah drastis. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa, balas Agares dengan terkejut. Saat mereka berbicara, pemandangan di udara sekali lagi berubah secara drastis. Langit hijau yang mulai runtuh, dengan kemunculan Kaisar Naga Iblis tiba-tiba menjadi stabil. Setelah itu, seluruh langit menjadi sedikit gelap. Bintang-bintang mulai muncul lebih tinggi lagi, dan menerangi tumbuhan yang tumbuh dan makhluk yang berevolusi.
Saat pertama kali dimulai, bintang-bintang telah muncul satu persatu, tetapi dengan segera, jumlah bintang meningkat secara drastis. Saat ribuan dan puluhan ribu bintang bersinar, tubuh kolosal Kaisar Dewa Iblis dan lubang hitam yang telah dilepaskannya, itu benar-benar membeku di langit. Teknik pedang ketiga dari keabadian, Stars of Eternity akhirnya muncul. Alam yang berkembang, penciptaan makhluk hidup, dan bintang keabadian. Tiga teknik pedang ini telah digabungkan, dan membentuk gambar yang indah di angkasa. Sepertinya dunia baru telah diciptakan di ketinggian 3000 meter. Di bawah cahaya bintang, tumbuhan telah tumbuh dan makhluk hidup telah berevolusi. Ciptaan yang luar biasa dan fantastis yang mematuhi prinsip-prinsip dunia. Ini juga merupakan teknik paling kuat yang datang dengan tahta ilahu keabadian dan penciptaan sebagai Genesis. Kaisar Dewa Iblis disegel di dalam gambar yang luar biasa ini, dan dia tampak tidak cocok dengan itu. Dia tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk bergerak sepenuhnya, tetapi matanya yang berwarna merah darah masih terlihat ganas. Pada saat itulah lubang hitam kolosal tiba-tiba menyala, cahaya gelap dan cahaya ungu tiba-tiba meluas, dan kemudian menambahkan semburat ungu tua ke adegan penciptaan. Pemandangan itu juga tiba-tiba mulai terdistorsi, dan berubah menjadi pusaran besar yang mendekati Kaisar Dewa Iblis. Kekuatan ciptaan akhirnya turun. Sebagai tanggapan, Kaisar Naga Iblis juga berubah. Tubuh kolosalnya masih membeku, tetapi lubang hitam itu tiba-tiba menyusut, dan terus menyusut di hadapannya. Itu berubah menjadi bola cahaya kecil berwarna ungu gelap di kepala Kaisar Naga Iblis. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Momen ketika kegelapan ini turun, itu sepertinya semua cahaya telah dibersihkan tanpa satu sinar pun yang tersisa. Apakah itu Dewa Iblis bintang yang kuat, Dewa Iblis bulan atau tentara reguler yang bertarung dari jalur gunung penolak naga, mereka semua merasa seperti ada sesuatu yang mencengkeram leher mereka, dan itu membuat mereka mati lemas. Kegelapan tidak hanya muncul di langit, dan itu tampaknya telah muncul di hati mereka juga. Perasaan takut yang kuat juga telah muncul dengan kegelapan, seolah-olah seluruh dunia akan lenyap jika kegelapan tetap ada. Untungnya, cahaya muncul sekali lagi dalam kegelapan pemusnahan ini. Sepertinya hanya 1 detik, namun juga sepertinya memakan waktu ribuan tahun. Setitik cahaya segera muncul di udara. Setelah itu, setitik cahaya tampak seperti telah membuka gerbang cahaya, dan kemudian membiarkan cahaya yang menyilaukan itu tiba-tiba mengalir keluar. Dari kegelapan ekstrim hingga kecerahan ekstrim, bahkan pusat kekuatan besar dari tingkat ke-8 dan ke-9 berteriak saat mereka terkejut, dan menutup mata mereka dengan tergesa-gesa. Cahaya telah muncul di atas langit. Saat kegelapan dan cahaya berbenturan dengan intensitas yang luar biasa, tidak ada yang berhasil satu orang pun yang dapat melihat warnanya. Bola cahaya besar menerangi udara. Bola cahaya itu sangat besar, sehingga bisa digambarkan sangat menghancurkan. Semua pegunungan tempat Dragon Resisting Mountain Pass berada segera menghasilkan suara mencicit yang memekakkan telinga, seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja karena tekanan luar biasa dari bola cahaya di udara. Retakan yang mengerikan juga muncul di pegunungan, dan itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mungkin akan segera runtuh. Untungnya, setelah bersinar dengan cemerlang, bola cahaya mulai menyusut dan semuanya kembali normal. Langit tidak pernah menjadi begitu cerah, dan begitu kosong seperti sebelumnya. Dalam jarak 5000 km, tidak ada satu pun awan atau sedikit pun kekotoran. Langit begitu cerah, dan tampak aneh karena kemurniannya. Hanya 2 sosok yang menonjol di langit. Kaisar Naga Iblis Feng Xiu terus melayang di langit dengan tubuh kolosalnya, sementara di dekatnya ada Long Hao Shen yang mengenakan armor keabadian dan penciptaan dengan sayap terbuka sambil terengah-engah. Mata Long Hao Shen tampak agak redup, sedangkan cahaya putih dari Armor of Eternity and Creation jauh lebih lemah sekarang ini. Namun, matanya masih dipenuhi dengan kegigihan. Selain kegigihan, ada sedikit keengganan untuk menerima apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.